moments later. Halo Gue, Miss. Meanwhile, Miss, boleh izin nggak? Cepet Dre. eventually, Kau kenapa Gue? Loh, kalian juga kenapa? Enggak tahu lah. Misalnya ngasih gara-gara kita tadi ya. Oh iya. Tapi aku enggak kok. Terus kita kenapa dong? Berdasarkan cerita yang tadi, bisa kita simpulkan bahwa mereka itu ternyata mengalami keracunan makanan. Jadi, sebenarnya apa sih itu keracunan atau intoksikasi makanan? Definisi intoksikasi atau keracunan menurut WHO adalah kondisi yang mengikuti masuknya suatu zat psikoaktif yang menyebabkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, perilaku, fungsi dan respons psikofisiologis. Pengertian racun sendiri ialah suatu zat yang bekerja pada tubuh secara kimiawi dan fisiologik yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan atau mengakibatkan kematian. Racun dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara, diantaranya tertelan, terhirup, dan menempel pada kulit. Selanjutnya, untuk gejala keracunan yang mungkin saja muncul beserta tindakan yang dapat dilakukan untuk menolong korban diantaranya adalah sebagai berikut. Hiperaktivitas dan delirium. Gejala ini timbul karena racun tertentu. Penderita akan sulit untuk diatur. Tindakan yang perlu dilakukan ialah yang pertama, lindungi penderita dari trauma fisik seperti jatuh, memukul, dan merusak benda di sekitarnya. Yang kedua, kirim segera ke rumah sakit. Kemudian ada shock. Keracunan dengan gejala shock terjadi tiba-tiba karena terjadinya kekurangan pasokan oksigen, pernafasan terganggu berat, dan bau tidak enak yang menyengat. Shock primer bila berlanjut akan menjadi shock sekunder, yang gejalanya antara lain pucat, dingin, kebiruan, berkeringat, nadi cepat, dan tekanan darah yang terus menurun. Tindakan gawat darurat ini meliputi yang pertama, tidurkan dengan kepala lebih rendah, yang kedua, sambil dilakukan pertolongan pernafasan, segera dikirim ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika dijumpai kasus keracunan makanan? Pertolongan pertama keracunan makanan non-corrosive agent yang dapat dilakukan yaitu dengan mengupayakan penderita untuk memuntahkan zat atau makanan yang telah dikonsumsinya. Cara yang bisa dilakukan untuk merangsang muntahan ialah dengan memberikan minuman susu. Selain itu, cara yang bisa dilakukan adalah dengan meminum segelas air yang telah dicampur dengan 1 sendok teh garam dan berikan minuman teh pekat. Bagaimana untuk tindakan kegawat daruratan pada korban keracunan pangan? Kita cek untuk keadaan korban pada saat ditemukan. Apakah korban sadar, kesadarannya menurun, atau tidak sadar sama sekali, koma atau shock, atau delirium, atau malah kejang-kejang. Jika didapati pasien dalam keadaan koma, maka tindakan yang dapat dilakukan pada korban dengan keadaan koma ialah yang pertama, tidurkan terlentang dengan kepala dimiringkan. Yang kedua, bersihkan jalan nafas termasuk mulut, hidung, dan bagian belakang mulut dari lendir, muntahan, ludah, dan sisa makanan kalau ada. Yang ketiga, kirim segera ke rumah sakit sambil terus menolong pernafasannya dengan nafas buatan kalau perlu. Pengiriman ke rumah sakit sebaiknya disertai bahan yang dapat dianalisa untuk menunjukkan jenis racunnya, seperti muntahan, sisa racun, tempat menyimpan racun yang diperkirakan seperti botol dan lainnya. Terakhir, jangan lupa agar tidak terulang kejadian yang tidak diinginkan, bisa kita cegah dengan cara yang pertama, mencuci tangan sebelum makan, yang kedua, bersihkan alat masak, yang ketiga, simpan makanan dalam lemari es, yang keempat, masak makanan hingga matang, dan yang kelima, perhatikan tanggal kadaluarsa dari makanan. Oh, ternyata begitu.